Pagi itu, 19 September 1945, langit Surabaya bersinar terang. Namun, di tengah semangat kemerdekaan, rakyat dikejutkan oleh pemandangan yang menghina. Di puncak Hotel Yamato, berkibar bendera merah putih biru, bendera Belanda. Hei, itu bendera Belanda. Berani sekali mereka menghina kemerdekaan kita. Turunkan bendera itu. Selama darah ini masih mengalir, tak boleh ada bendera selain merah putih di bumi Surabaya. Kabar penghinaan itu menyebar cepat. Ratusan rakyat berkumpul, membawa semangat yang tak bisa dibendung. Untuk mencegah kekacauan, Presiden Sudirman datang menemui pimpinan Belanda. Tuan Plukman, Indonesia telah merdeka sejak 17 Agustus. Saya minta bendera Belanda yang dikibarkan di atap hotel ini segera diturunkan. Merdeka? Indonesia belum diakui dunia. Negeri ini masih dimiliki oleh Belanda. Bangsa ini sudah menumpahkan darah demi kemerdekaannya. Jangan remehkan semangat rakyat kami. Hei, kalian berani dengan kami? Cepat tembak Outlander ini. Si, lapo si are-are iki tulinan betil. Gak bahaya ta? Ojo betil rek, iki ae lho. Cek tambah banter unine. Astagfirullah Kusno. Iku granat. Tiarap. Keluar dari hotel ini. Kami tidak akan menurunkan bendera ini. Ayo kita pergi. Di luar, ribuan rakyat sudah menunggu kabar. Saat Presiden Sudirman keluar, wajahnya terlihat tegang. Bagaimana Pak Presiden? Apakah mereka mau menurunkan benderanya? Tidak, mereka menolak. Mereka menghina kemerdekaan kita. Merdeka! Merdeka! Saudara-saudaraku, inilah saatnya kita tunjukkan bahwa Surabaya tidak tunduk pada penjajah lagi. Bendera merah putih harus berkibar di atas negeri kita sendiri. Kusno, saatnya kita panjat tiang itu. Demi merah putih, aku siap. Haryono dan Kusno memanjat tiang tinggi itu. Angin menerpa wajah mereka, tapi semangat mereka tak akan pernah surut. Tingginya tiang ini, tapi semangat kita lebih tinggi dari langit penjajah. Warna biruku simbol penindasan. Kuanhar.
Saudara-saudaraku, hari ini bukan sekedar perobekan kain, tapi perobekan belenggu penjajah. Merah putih harus tetap berkibar, meski darah tumpah di bumi ini. Aku rela mati demi pacarku. Keliru. Aku wani mati demi cucu bangsa ini. Ingatlah, kemerdekaan bukan hadiah, tapi hasil perjuangan. Jagalah dengan darah dan keringat kalian. Dari peristiwa di Hotel Yamato inilah semangat Surabaya menyala. Namun, hari ini bendera merah putih sudah menang di langit Surabaya. Rakyat Surabaya merayakan kemenangannya dalam peristiwa tersebut. Mereka menari, bersuka cita. Cukak Trengginas hatrampil, Jane Prokenya putri, Marsudi Yuanane, Mring sesami.
Lari kalian semua, orang pribumi. Aku Malabi akan menghancurkan kalian semua. Serang! Beberapa minggu setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Surabaya menjadi kota yang bergolak. Rakyatnya pantang tunduk pada penjajah. Tapi pada awal November 1945, pasukan sekutu datang dengan alasan melucuti senjata Jepang. Namun, di balik itu, mereka membawa misi Belanda untuk kembali menjajah Indonesia. Saudara-saudaraku, jangan takut. Ini tanah kita, rumah kita. Kita pertahankan kemerdekaan sampai titik darah penghabisan. Tapi mereka datang dengan tank dan senjata berat, Pak. Mereka punya senjata, kita punya semangat. Semangat arek-arek Surabaya yang tak pernah padam. Pasukan Inggris di bawah pimpinan Brigadir Malabi memasuki Surabaya. Mereka membawa ultimatum agar rakyat menyerahkan senjata dan tunduk pada pemerintahan sekutu. Hei warga Surabaya, serahkan senjata kalian. Jika tidak, kota ini kami bombardir. Hei Tuan Inggris, kalian datang ke sini tanpa diundang. Ini tanah Surabaya. Kami tidak akan menyerahkan satu peluru pun. Kalau begitu, kalian kami anggap sebagai musuh perang. Allahu Akbar. Saudara-saudaraku, rakyat Surabaya, jangan pernah gentar. Kita bukan bangsa budak, kita bangsa yang merdeka. Selama bendera merah putih masih berkibar di langit Surabaya, selama itu pula kita akan terus berjuang. Allahu Akbar. Merdeka! Jangan mundur selangkah pun. Lebih baik kita hancur daripada dijajah lagi. Pidato Bung Tomo membakar semangat seluruh rakyat Surabaya. Ribuan pemuda bersiap di berbagai titik, termasuk di sekitar Jembatan Merah yang menjadi medan pertempuran terbesar. Tanggal 30 Oktober 1945, pertempuran besar pun tak terelakkan. Ribuan rakyat Surabaya melawan tentara Inggris yang menggunakan senjata lengkap. Ayo kawan, jangan biarkan mereka menyeberangi jembatan ini. Untuk merah putih, kita lawan sampai mati. Hancurkan posisi mereka, jangan beri ampun. Pertempuran berlangsung sengit di sekitar Jembatan Merah. Brigadir Malabi, pimpinan pasukan Inggris, tewas dalam pertempuran itu. Kematian Malabi membuat Inggris murka dan melancarkan serangan besar-besaran ke seluruh kota.
siapa kamu? Hasan, bangun kawan. Kita sudah merdeka. Dia gugur demi merah putih, tapi perjuangannya tidak akan sia-sia. Hasan! Mereka boleh menembak tubuh kita, tapi tidak akan pernah bisa membunuh semangat kita. Area-area Surabaya akan tetap berjuang sampai akhir. Merdeka! Pertempuran di Jembatan Merah menjadi simbol keberanian rakyat Surabaya. Ribuan nyawa telah gugur, tapi semangat mereka menyalakan api kemerdekaan di seluruh Indonesia. 10 November 1945, Bung Tomo membakar semangat jiwa arek-arek Surabaya untuk menolak ultimatum tentara sekutu untuk menyerahkan senjata kepada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Pada akhirnya, kemenangan dapat diraih oleh arek-arek Surabaya. Namun, harga yang dibayar terlampau mahal. Tak sedikit nyawa melayang demi mempertahankan martabat dan kemerdekaan bangsa. Sekarang, tinggal kita, para penerus bangsa, yang akan membalas pengorbanan para pahlawan dengan berkarya untuk memajukan negara, atau justru menodainya dengan sebuah pengkhianatan.